Ada rumah tangga yang masih utuh di mata orang lain, tapi sudah lama runtuh di dalam hati. Masih ada cincin, masih ada status, masih ada rutinitas. Namun, tidak ada lagi bayangan masa depan yang membuat hati ingin bertahan. Bukan karena tidak pernah berusaha, justru karena sudah terlalu lama mencoba. Video ini untuk kamu yang masih menikah, masih menjalani peran, tapi sudah kehilangan harapan untuk merasa bahagia. Harapan tidak mati seketika. Harapan tidak pernah mati mendadak. Ia padam sedikit demi sedikit. Dimulai dari janji kecil yang tidak ditepati. Dari perubahan yang selalu diminta, tapi tidak pernah terjadi. Awalnya, kamu masih memaklumi, masih memberi waktu, masih percaya. Mungkin besok akan berbeda. Sampai suatu hari, kamu sadar bahwa yang berubah hanyalah dirimu, yang semakin menurunkan harapan. Saat berhenti berharap terasa lebih aman. Berharap itu melelahkan, karena setiap harapan punya risiko kecewa. Maka kamu mulai memilih aman. Tidak berharap, tidak meminta, tidak menuntut. Bukan karena tidak butuh, tapi karena terlalu sering sakit. Dan anehnya, berhenti berharap membuat hidup terasa lebih tenang. Tidak bahagia, tapi tidak sesakit sebelumnya. Di titik ini, banyak orang terlihat kuat, padahal hatinya sudah mati rasa. Menjalani pernikahan seperti kewajiban. Kamu tidak lagi hidup dalam pernikahan. Kamu hanya menjalani. Bangun pagi, mengurus rumah, mengurus anak, menjalankan peran. Semuanya dilakukan karena harus, bukan karena ingin. Dan ketika pernikahan hanya menjadi daftar tugas, perlahan jiwa ikut mengering. Istri yang tidak lagi meminta, istri tidak lagi marah, tidak lagi cemburu, tidak lagi berharap diperjuangkan. Ia bukan semakin dewasa, ia hanya semakin lelah. Ia tahu setiap permintaan akan berakhir dengan penjelasan. Setiap harapan akan berakhir dengan kekecewaan. Maka ia memilih diam. Dan diamnya disalahartikan sebagai tanda aman. Padahal diam itu adalah bentuk menyerah yang paling sunyi. Suami yang merasa semuanya baik-baik saja. Ada suami yang tidak merasakan kehilangan apapun. Rumah masih berjalan, anak-anak masih tumbuh, tidak ada konflik besar. Ia tidak sadar bahwa tenang tidak selalu berarti bahagia. Kadang tenang hanya berarti satu orang sudah berhenti berharap. Dan ketika satu berhenti berharap, hubungan perlahan kehilangan nyawa. Anak tumbuh di rumah tanpa harapan. Anak-anak mungkin tidak tahu masalah, tapi mereka merasakan suasana. Mereka tahu orang tuanya jarang tertawa bersama, jarang bicara dari hati, jarang saling menatap hangat. Mereka tumbuh di rumah yang aman tapi dingin. Dan tanpa disadari, mereka belajar bahwa menikah berarti bertahan, bukan merasa dicintai. Saat pertahanan kehilangan makna, bahtera seharusnya pintu tujuan. Ada harapan yang diperjuangkan, tapi jika bertahan hanya untuk menunda luka, maka yang rusak bukan hanya hubungan, tapi juga dirimu. Bertahan tanpa harapan adalah kelelahan yang tidak terlihat, tapi menggerogoti dari dalam. Kejujuran yang menakutkan. Pertanyaan paling berat bukan tentang pergi atau bertahan, tapi tentang kejujuran. Apakah aku masih ingin memperbaiki atau hanya untuk sendirian? Apakah aku masih mencintai atau hanya terbiasa? Kejujuran ini menakutkan karena jawabannya bisa mengubah hidup. Tapi hidup tanpa kejujuran adalah penjara yang halus. Harapan masih bisa dibangun jika
harapan tidak selalu hilang selamanya. Kadang ia hanya tertimbun. Jika dua orang masih mau bicara jujur, masih mau mendengar tanpa membela diri, masih mau berubah, bukan kesadaran menunggu, tapi harapan tidak bisa dibangun sendirian. Jika hanya satu yang berjuang, yang lahir bukan pernikahan, melainkan kelelahan. Menikah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan. Menikah adalah tentang dua orang yang mau bertumbuh. Jika harapan masih ada, rawatlah bersama. Jika harapan sudah mati, jujurlah. Karena hidup terlalu singkat untuk dijalani tanpa rasa, tanpa harapan, tanpa cahaya. Jika hari ini kamu masih menikah tapi sudah tidak punya harapan, ketahuilah perasaanmu valid, lelahmu nyata, dan kamu tidak sendirian. Semoga renungan ini tidak menghakimi pilihanmu, tapi menemanimu untuk jujur pada diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga hatimu dikuatkan dan langkahmu diberi kejelasan. Jika renungan ini rasa dekat dengan hidupmu, yuk bantu support channel ini dengan like, subscribe, dan share ya, agar semakin banyak hati yang merasa tidak sendirian.